Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kayen, Bapak Mulyono SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite, Bapak Haji Juari SPD MM beserta jajarannya. Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Kayen yang kami hormati, segenap orang tua siswa yang kami hormati, dan anak-anakku kelas 12, kelas 11, dan kelas 10 yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan hidayahnya kita diperkenankan tatap muka secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan terima kasih pada anak-anakku dan selamat pada anak-anakku yang sudah naik kelas ya, dari kelas 11 ke kelas 12, dari kelas 10 ke kelas 11, dan terkhusus lagi kepada anak-anakku yang dapat masuk sebagai peserta didik siswa SMA Negeri 1 Kayen khususnya kelas 10. Dan pada kesempatan ini akan saya sampaikan memang selaku wakil kepala sekolah urusan kehumasan, akan saya sampaikan tentang informasi kehumasan yang ada di SMA Negeri 1 Kayen ini. Untuk media informasi nanti akan ada 3 website sekolah, Instagram dan Facebook. Ya, untuk website ini melalui Smansaka SMA Negeri 1 Kayen.sch.id, Instagram @sman1kayen, dan Facebook @smansaka.jaya. Ya, ini bisa diakses baik oleh masyarakat, publik, dan juga oleh seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12 dan kelas 10. Di samping nanti ada media-media khusus, yaitu menaik grup-grup kelas yang akan dikoordinasikan oleh Bapak Ibu wali kelas, itu dalam cakupan pembelajaran, informasi penting, dan juga grup-grup dari guru mapel masing-masing melalui WA. Untuk tampilan-tampilan di Instagram ya, sebagai contoh ini adalah tampilan di ini di website sekolah ya. Nanti akan anak-anakku khusus yang kelas 10 ya, ini dapat mengakses website sekolah dengan alamat tadi ya. Kemudian sebagai contoh juga dapat mengakses profil dari Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah ya, Bapak Ibu tenaga kependidikan. Ini nanti di website secara detail akan dilihat di situ. Nah, ini karena kelas 10 khususnya, karena tidak bisa bertatap muka secara langsung ya, sehingga dapat menyampaikan itu. Kemudian untuk Instagram ini sebagai tampilannya ini di Instagram, dan juga nanti dapat juga diakses informasi-informasi kita itu di Facebook. Nah, kepada masyarakat atau publik, orang tua, dan juga seluruh siswa, apabila menginginkan untuk tatap muka secara langsung untuk mengurus kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan mungkin surat keterangan, legalisir, atau masalah-masalah yang harus dikomunikasikan secara langsung, kami melayani secara tatap muka. Nah, tentunya diharapkan untuk masyarakat, kemudian siswa yang akan datang secara langsung ke SMA ini tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 ya, mengenakan masker. Kemudian bagi siswa ini juga
mengenakan seragam ya, seragam sekolah ya. Ini untuk ketertiban dan kedisiplinan. Nah, berpakaian rapi. Nah, ini. Kemudian untuk informasi-informasi yang lebih khusus nanti bisa disampaikan oleh grup-grup WA kelas tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi itu sedikit yang perlu kita sampaikan untuk informasi kehumasan. Untuk selanjutnya kepada anak-anakku kelas 10 kegiatan MPLS ini memasuki kegiatan yang ketiga hari Rabu ini tanggal 15 Juli 2020 adalah materi yang akan saya sampaikan. Saya kesampiran materi untuk membawakan materi gerakan sekolah menyenangkan atau GMS. Nah, ini SMA Negeri 1 Kayen ini merupakan salah satu sekolah yang juga nanti akan menerapkan program GSM ini, gerakan sekolah yang menyenangkan. Nah, gerakan sekolah yang menyenangkan ini adalah memerlukan suatu kesadaran yang penuh, baik itu dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kemudian tenaga kependidikan, dari kantin sekolah, dan juga seluruh siswa, ya, warga sekolah ini terlibat di dalamnya untuk mewujudkan lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar yang tidak hanya untuk belajar untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan dan pembentukan karakter siswa. Nah, dalam program GSM ini nanti akan ada 5 pilar, ya, 5 pilar untuk mewujudkan kegiatan GSM ini. Yang pada hakikatnya bahwa kegiatan GSM ini diharapkan siswa di dalam pembelajaran itu merasa senang, nyaman, dan menumbuhkan kreativitas inovasi bagi siswa dan juga kepada Bapak Ibu Guru. Nah, untuk pilar yang pertama adalah perubahan mindset. Nah, GSM ini pilar pertama perubahan mindset SDM, sumber daya manusianya, ini perubahan pola pikir dari seluruh warga sekolah, ya, warga sekolah dari Bapak Kepala Sekolah, guru, kemudian tendik, juga seluruh siswa. Ini mewujudkan situasi lingkungan sekolah yang menyenangkan. Bagaimana mewujudkan sekolah adalah merupakan rumah yang kedua, ya. Ini sehingga kita, Bapak Ibu Guru dalam bekerja, kemudian siswa masuk sekolah itu sudah merasa senang di lingkungannya dan merasa nyaman berada di sekolah ini. Kemudian untuk pilar yang kedua adalah perubahan lingkungan belajar, ya. Nah, pada penerapan gerakan sekolah yang menyenangkan ini nanti dalam proses pembelajaran yang biasa itu misalnya biasanya untuk meja kursi itu kan ditata rapi begitu dari depan ke belakang, menghadapnya ke depan itu. Tapi nanti di dalam program belajar ini ya perlu kita sampaikan kepada anak-anakku kelas 10, kelas 11 dan 12 juga bahwa pembelajaran itu tidak hanya di kelas tetapi juga dapat dilakukan di lingkungan luar kelas, bisa di taman sekolah, bisa di gazebo, bisa di masjid, bisa di ruang musik ya dan seterusnya. Nah, dan juga bisa melaksanakan pembelajaran-pembelajaran di luar. Nah, ini dalam kerangka untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan, kemudian dapat dipahami secara kontekstual atau langsung ya. Kemudian perubahan suasana kelas, ya ini nanti suasana kelasnya misalnya meja kursi itu bisa ditata sesuai dengan kesepakatan, dengan kebutuhan. Bisa kotak, bulat, kemudian bisa dibuat bundar, ya.
kemudian bisa ditepikan, bisa lesehan, itu nanti tergantung dari kebutuhan proses pembelajaran yang berlangsung di situ di kelas itu. Jadi anak-anak akan lebih senang ya dan tidak jenuh. Kemudian yang ketiga adalah pilar pendidikan berbasis karakter. Nah, pada program GSM ini nanti eh, tidak orientasi pada nilai saja, memang nilai ini merupakan indikator untuk pencapaian suatu intelektual atau secara akademik yang nanti dituangkan di dalam nilai dokumen raport, tetapi tidak kalah pentingnya pada program GSM ini nanti adalah proses perubahan karakter, pembentukan karakter secara emosional dan sosial, spiritual dari anak-anak. Ini akan lebih ditekankan lagi, ya. Ini tidak berorientasi pada nilai, tetapi juga perubahan karakter. Kemudian perubahan karakter secara otomatis ini dengan karakter-karakter yang baik, yang jujur, disiplin, tingkat analisis, tingkat keingintahuannya ini lebih besar, dia anak-anak dapat mengeksplor lebih banyak lagi tentang materi-materi pembelajaran. Nah, ini nanti akan berimbas pada nilai, peningkatan nilai intelektual atau nilai akademik siswa. Nah, yang keempat, proses pembelajaran yang menyenangkan. Ini pembelajaran konstruktif, ya, kemudian peserta didik lebih aktif, atraktif, kritis, dan logis. Ya, ini. Jadi ini nanti akan Bapak Ibu guru yang akan berinovasi untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang membangun anak-anak untuk berpikir kritis dan logis, kemudian bisa berkolaborasi, ya, bisa bekerja sama dan bisa mengkomunikasikan, yang terakhir dapat mengevaluasi dan kemudian menganalisis dan menyimpulkan suatu kegiatan. Nah, ini di samping itu juga tentunya tadi karakternya sangat dibangun kerjasama untuk proses pembelajaran. Saling memberi. Kemudian tidak berorientasi kepada teacher center, tapi berubah menjadi student center. Ya, jadi biasanya pembelajaran yang biasa itu kan Bapak Ibu guru yang menjadi sentral. Dia Bapak Ibu guru memberi materi, ya, kemudian anak mendengarkan. Tetapi nanti ketika GSM ini itu anak-anak yang lebih aktif untuk bisa mengeksplor materi, menanyakan, kemudian bekerja sama untuk bisa menyelesaikan suatu masalah dan akhirnya bisa mengkomunikasikan hasil-hasil proses-proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang kelima, peran serta masyarakat orang tua. Ini juga dalam program GSM ini sangat diharapkan. Jadi nanti kerjasama orang tua, Bapak Ibu wali siswa atau orang tua siswa ini diharapkan dapat melihat kelasnya, bisa membantu kebutuhan anak-anak di kelas. Misalnya, oh ini kok kelas anak saya membutuhkan misalnya kursi yang penataannya kurang baik atau pengecatan dan seterusnya, ini panjenengan nanti akan dilibatkan. Dan juga kepada orang tua yang memiliki keahlian khusus, misalnya bidang peternakan, bidang industri, kemudian wirausaha, ini nanti kami akan bekerja sama mendatangkan panjenengan untuk bisa, orang tua kalian, ya, itu untuk bisa memberikan ilmunya kepada siswa-siswa kita. Nah, itu. Jadi suasana semuanya dibuat untuk dapat menyenangkan dan anak-anak bisa nyaman, kemudian menghasilkan suatu yang positif, suatu positif dan hasil yang nyata. Kemudian untuk indikator lingkungan positif dan etis, ini adalah bagaimana indikator sekolah yang sudah menerapkan GSM ini. Tentunya ada beberapa indikator.
yang perlu kita ciptakan dan perlu kerjasama, ya seperti saya sampaikan tadi, baik Bapak Ibu guru, kemudian karyawan, semua yang ada di dalam warga sekolah dan juga masyarakat, orang tua siswa, yaitu tentunya lingkungan sekolah ini menjadi lingkungan yang bersih dan terjaga. Ya, di sudut ini ruang-ruang kelas, kemudian taman, kemudian bagaimana lapangan-lapangan olahraga itu memang harus bersih. Kemudian seluruh area sekolah adalah area belajar ya, seperti kita sampaikan tadi, di semuanya tempat untuk belajar secara langsung dan nyata, baik itu di taman sekolah, bisa di masjid, bisa di perpustakaan, bisa di kantin, di ruang koperasi, UKS dan seterusnya, bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar termasuk akses-akses internet yang kita sediakan. Kemudian peraturan sekolah melibatkan peserta didik, orang tua serta mensosialisasikan di tempat terbuka dan terbaca. Ini seperti yang sudah kalian terima ketika MPLS yang hari pertama, ya, atau hari kedua yang disampaikan oleh Waka Kesiswaan Bapak Triyono Budiarso, SPD. Nah ini apa? Informasi tentang bagaimana ketertiban siswa, kemudian jenis konsekuensinya, sanksi ini akan disampaikan secara terbuka, ya, secara terbuka dan dapat diakses secara terbuka juga, secara umum apa-apa yang menjadi peraturan-peraturan yang ada di dalam sekolah, itu. Kemudian adanya kesepakatan. Nah ini, adanya kesepakatan sangat penting untuk program GSM ini yang membedakan dengan program biasa, yaitu di mana kelas ini dapat membuat kesepakatan dari siswa itu sendiri, kemudian wali kelas ini mengetahui, nah bagaimana misalnya kesepakatan untuk anak-anak yang tidak hadir atau terlambat dalam proses pembelajaran. Ini bisa disepakati sesuai dengan keinginan dari warga kelas tersebut. Jadi anak secara terbuka, secara jujur dan bertanggung jawab untuk menaati kesepakatan-kesepakatan yang dilaksanakan. Seperti misalnya kalau terlambat, nah ini bisa kebersihan, ya, kebersihan atau membaca menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu-lagu nasional dan seterusnya, itu tergantung kesepakatan masing-masing kelas. Kemudian yang kelima menghadirkan kelas yang berjiwa. Nah ini dengan membuat zona-zona di kelas tersebut. Ya. Jadi kelas yang berjiwa ini artinya nanti kelas itu diciptakan bermakna. Ya. Jadi dapat menumbuhkan karakter-karakter siswa yang positif. Nah ini ada zona kehadiran, zona emosi, kemudian harapan orang tua, zona literasi, bacaan, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, menciptakan layout belajar fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan metode belajar yang dilaksanakan. Jadi proses settingan untuk proses pembelajaran ini bervariasi tergantung dengan kebutuhan yang nanti akan ini dikelola oleh Bapak Ibu guru secara inovatif dan kreatif. Kemudian berkelanjutan untuk semua warga sekolah. Jadi ini nanti tentunya dapat berlanjut terus sampai dengan program ini dapat dilaksanakan, kemudian mendapatkan evaluasi untuk peningkatan. Nah, berikut adalah kita sampaikan untuk contoh tadi untuk zona-zona belajar yang menumbuhkan kelas yang berjiwa itu seperti apa. Kelas yang bermakna dari hasil kesepakatan untuk pembentukan karakter siswa yang baik. Nah ini contoh dari menciptakan tempat yang nyaman seperti ini anak-anak, tidak hanya monoton dari depan ke belakang, tetapi bisa seperti ini, ya, menciptakan ruang-ruang untuk berkolaborasi, berdiskusi secara nyaman, bertukar pikiran. Nah ini misalnya bentuk-bentuk seperti ini, ya,
ini kan merupakan inovasi dan kreasi dari siswa sesuai dengan kebutuhan dari pembelajaran. Kemudian juga bisa lesehan seperti ini. Kemudian anak terlibat secara apa ya? Artinya nanti siswa ya anak-anak ini bisa berkreasi, berdiskusi dengan leluasa ya, senyaman-nyamannya gitu. Kemudian nanti juga akan kita sampaikan beberapa contoh gambar-gambar untuk zona-zona yang perlu bisa menjadikan suatu gambaran bagaimana kelas itu bisa menciptakan kreativitas dan inovasinya untuk membuat kelas yang menyenangkan ya. Misalnya ketika nanti ada zona emosi ya, zona emosi ini nanti setiap anak yang datang ya di hari pembelajaran itu ketika nanti dia merasa tidak tidak senang atau cemberut karena ada masalah ya, itu nanti akan ada zona emosi. Nah, ini salah satu contoh untuk zona kejujuran ya. Kita ciptakan sesuai dengan inovasi kreasi sekolah kelas masing-masing. Nah, ini adalah tempat untuk zona kehadiran di kelas itu ditempel, kemudian zona untuk HP ya, HP yang tidak digunakan ketika pembelajaran ditaruh di tempat tertentu, kemudian nanti akan tetap dijaga jangan sampai hilang sesuai dengan kedisiplinan tingkat tanggung jawab kelas masing-masing. Ini salah satu zona emosi ya, diberikan emoticon seperti ini nanti bagaimana anak bisa pas ya senang dan seterusnya bisa disampaikan di sini setiap anak. Kemudian zona emosi ini ya di emoticon. Kemudian ada zona kehadiran, ini nanti tiap anak memasukkan datanya ya, hadir ya di sini tiap anak sudah ada. Kemudian untuk misalnya tidak hadir diberi tanda merah. Nah, ini lebih mudah kepada Bapak Ibu guru dan anak untuk dapat melihat temannya mana yang tidak hadir. Kemudian ada ini zona aku bisa, harapan-harapan dan juga potensi yang ada ini disampaikan semuanya, bisa menyanyi, olahraga, bakat-bakat yang ada pada siswa. Nah, ini adalah untuk zona portofolio, semua file kegiatan dari anak-anak bisa disimpan dalam file portofolio ini. Semua tugas, semua hasil ulangan bisa disimpan per anak bisa. Kemudian ada zona kehadiran, ini salah satu bentuk contoh-contoh saja, nanti dapat dikreasikan sendiri-sendiri ya. Kemudian ada zona emosi, tadi sudah ada ruang-ruang ini yang perlu dikreasi sesuai dengan kebutuhan kelasnya. Ya, zona harapan orang tua, kemudian ini penataan sepatu yang rapi, kemudian mading, kemudian ada zona kesepakatan, kemudian ada bentuk ini gambar-gambar untuk media pembelajaran. Kemudian ini misalnya ada yang terlambat ataupun membuat kotor, ini anak secara langsung dapat membersihkan dan tanggung jawab ya, ini untuk melakukan proses sanksi yang diberikan itu. Kemudian untuk ini anak-anak, jadi gambaran-gambaran ini contoh-contoh ini menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat ya itu. Nah, ini hasil-hasil karya dari anak-anak juga tersimpan yang baik gitu. Jadi demikian anak-anakku untuk khususnya kelas 10 yang mengikuti kegiatan MPLS ya di hari yang ketiga, hari yang terakhir ini sedikit apa yang saya sampaikan tentang program gerakan sekolah menyenangkan ini nantinya dapat menjadi inovasi dan dipersiapkan anak-anakku untuk nanti ketika
ada pembelajaran tatap muka nanti dapat dilaksanakan. Ini sudah dibentuk grup-grup kelas, nanti bisa dikomunikasikan lewat grup kelas bagaimana nanti ke depan ketika tatap muka dapat diwujudkan ya program GSM ini. Dan saya mengharapkan kepada anak-anakku untuk kita masih melakukan pembelajaran di jarak jauh di rumah, nanti di rumah dapat melatih diri ya, melatih diri untuk pembiasaan baru ini new normal. Ketika nanti ada pembelajaran tatap muka, kalian sudah secara terbiasa di rumah untuk protokol kesehatannya, pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun air mengalir dan juga dan juga menjaga jarak. Saya kira sedikit yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat ya dan menjadi pemahaman bagi anak-anakku khususnya kelas 10 ya. Kami tunggu untuk kreativitas dan inovasinya, prestasinya, dan perlu nanti tetap disampaikan keluhan ataupun mungkin ada masalah untuk disampaikan melalui kontak-kontak person, misalnya kehumasan dengan saya nanti dilihat di website sekolah. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.